Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allah Ta'ala di Quran Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Siswa-siswa SMK IT Pelita Subhana Dharma yang Bapak banggakan, ketakwaan kita tentunya penuh harapan akan sebuah pertolongan di akhirat nanti. Ada orang yang masuk golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan lagi selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. 7 bukan berarti batasan bahwa hanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Ada kemungkinan ada golongan lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Cuman dalam hadis ini yang disebutkan 7. Yang pertama, golongan yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Adil dalam memimpinnya, ada memimpin rakyatnya. Kalau pemerintah, ada pemimpin yang memimpin rakyat di sebuah provinsi, mungkin di kabupaten, mungkin di kecamatan, di desa, bahkan yang terkecil tingkat RW, RT, sampai setiap diri kita adalah pemimpin. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya, kita sendiri pemimpin terhadap diri kita. Itu makna pemimpin sangat luas. Mungkinkah kita masuk ke dalam salah satu golongan tersebut, atau justru kita naudzubillah? Tapi mudah-mudahan kita bisa memimpin diri sendiri. Kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, insya Allah yakin untuk memimpin orang lain pasti ada jalan dibimbing oleh Allah. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Nah, kita sebagai masa remaja, masa pemuda, hiasilah masa-masa hari ini, masa-masa remaja kita dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Selalu dekat dengan Allah. Artinya jangan dibiasakan untuk maksiat, ya. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, artinya tetap ada kaitannya dengan ibadah. Selalu ingin ibadah, salat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, ada kegiatan pengajian ikut, ada kegiatan irmas atau apapun yang di masjid, dia tetap ikut.
Itu yang ketiga. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tabarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Untuk hal ini, golongan yang ini, mungkin ada cinta yang cinta sepasang kekasih untuk membina rumah tangga. Mungkin ada juga cinta terhadap sahabat, punya teman dekat. Cintanya dalam arti kasih sayang sebatas bukan sepasang kekasih. Untuk yang nomor 4 ini mungkin pembahasannya cukup luas lagi. Semuanya kalau dibahas sebenarnya cukup luas, dan dalam kesempatan yang singkat ini hanya secara globalnya saja. Nomor 5, golongan yang kelima adalah wajulun da'at imra'atun dataman sobin jamalin faqala inni akhakumullah. Seorang yang diajak oleh seorang wanitanya cantik untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, tapi orang tersebut menjawab, ini akhakumullah, aku takut dengan Allah. Nah, ini yang paling susah kayaknya. Kalau kita kayaknya ibarat kucing dikasih ikan ya. Ada orang cantik ngajakin ya, kesempatan untuk orang-orang yang lemah iman. Tapi mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dan dikuatkan keimanannya. Tuh. Golongan yang keenam, rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang bersedekah yang menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya tidak ada orang pun yang tahu apa yang disedekahkannya. Kebiasaannya kita kalau sedikit ya biasa-biasa aja, hamba Allah gitu. Tapi kalau sedekahnya banyak, pengen orang itu tahu kita yang ngasih sedekah itu. Tulis nama lengkap ya, kalau sedekahnya banyak. Tapi kalau sedekahnya kecil sedikit, hamba Allah aja tulisnya ya, atau enggak dibicarakan gitu. Itu kebiasaannya kita. Tapi mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit, karena terbiasa, kita bisa termasuk salah satu golongan ini ya. Dan terakhir, warajulun dzakarallahu khalian fa sa'ina. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam menyendiri di keheningan malam sampai kedua matanya mengalirkan air mata. Ini juga bagi orang-orang yang belum biasa memang cukup sulit ya, untuk bangun malam, sholat tahajud, berdoa kepada Allah mohon ampunan sampai air mata kita tidak terasa sudah membasahi pipi. Yang sering kita lakukan paling bangun malam membenerin selimut, tidur lagi, atau bangun malam pengen pipis, udah tidur lagi. Susah kalau belum biasa ya. Tapi mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan hidayahnya agar kita bisa termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah SWT. Atau selain yang 7 mungkin ada lagi pertolongan dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya.
Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.